hadir pada acara hari ini ya untuk sharing bagaimana mengelola pekerjaan konstruksi. Khususnya hari ini kita bicara pembangunan puskesmas ya. Gimana caranya supaya target puskesmas itu bisa jadi di akhir tahun nanti ya. Nanti kini dasar hukum yang saya gunakan kita pakai Perpres 16 dan perubahannya Perpres 46 tahun 2025. Dan nanti kita gunakan Permen PUPR ya, Pepdan PP 16 tahun 2021, Kepmen PUPR 943 tentang pengalokasian anggaran, Kepmen PR 524 untuk KPS konsultan, dan nanti kita pakai Perlem 12 tahun 2021. Jadi langkah pertama Bapak Ibu mau bangun gedung adalah siapkan pasukannya. Ini bahasanya gitu ya, pasukannya, siapkan. Pasukannya siapa? Ada PA, KPA. Berarti kalau PA ini kepala dinas, ada KPA-nya ya. KPA-nya berarti kepala puskesmas. Ada PPK-nya ya. Kalau Pokja adanya di BPBJ. Mungkin nanti untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, kira-kira langkah pertama Bapak Ibu menyiapkan pasukan. Saya yakin semuanya sudah punya. Langkah berikutnya, silakan Bapak Ibu membentuk tim pengelola kontrak. Ya, tim pengelola kontrak ini ada yang namanya tim teknis. Silakan nanti Bapak Ibu meng-SK-kan tim teknis. Tim teknis misalnya untuk pembangunan puskesmas, ini orang-orangnya siapa aja, supaya tim teknis ini bisa menerjemahkan kebutuhan lapangannya ke dalam bentuk gambar, ke dalam bentuk bangunan, supaya nanti Bapak Ibu kebutuhannya terakomodasi. Mungkin Bapak Ibu lantai 1 itu pemakaiannya buat ruangan apa, standar-standarnya misalnya ruang UGD harus seperti apa, Bapak Ibu yang lebih ngerti. Mungkin ruang pelayanan, mungkin ruang poli dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu terjemahkan apa yang Bapak Ibu butuhkan, nanti diterjemahkan oleh konsultan, diterjemahkan dalam gambar dan diterjemahkan ke dalam fisik, supaya Bapak Ibu menginformasikan apa yang Bapak Ibu butuhkan, dan Bapak Ibu menginformasikan nanti standar dia dinyatakan berfungsi itu bagaimana. Ya, standar dia berfungsi itu bagaimana. Oh, misalnya Bapak Ibu perlu AC untuk ruang rawat inap itu suhunya harus berapa dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Nanti tim teknis ini dibentuk sebagai wakil dari user. Nah, ini karena nanti hubungannya nanti Bapak Ibu dengan izin operasional, hubungannya dengan akreditasi dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu lebih ngerti standar-standarnya. Misalnya yang namanya puskesmas harus ada IPAL, ya harus ada lah. Nah, ini artinya nanti Bapak Ibu selaku PPK dibantu oleh tim teknis. Bentuknya di SK-kan. Yang kedua, Bapak Ibu ada tim atau tenaga ahli. Nanti kan Bapak Ibu ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas yang membackup Bapak Ibu dari sisi keilmuan teknisnya, bahasanya gitu ya. Jadi dibantu nanti Bapak Ibu sama tukang insinyur gitu bahasa awamnya ya. Terus ada tim pendukung. Tim pendukung ini untuk mengadministrasi keuangan, administrasi dan keuangan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu rapat, pertama ada rapat-rapat, ada notulen rapat, jangan lupa disimpan, diarsipkan. Kontrak, apalagi nanti Bapak Ibu misalnya mengeluarkan surat peringatan dan seterusnya, jangan lupa dokumen-dokumen itu diarsipkan. Karena kalau nanti terjadi apa-apa, dokumen itu yang dibuka. Ya, tolong pengarsipannya harus lengkap dan benar. Ya, ini jadi bentuk tim pengelola kontrak namanya. Nanti bentuknya di SK-kan. Oke, kita langsung ke berikutnya. Nah, apa itu konstruksi? Konstruksi adalah segala hal yang berhubungan dengan bangunan. Ya, segala hal yang berhubungan dengan bangunan. Ya, bangun gedung baru maupun renov, masuk ke pekerjaan konstruksi. Oke, ini pengertian dari konstruksi. Segala hal yang berhubungan dengan bangunan. Terus pengalokasian anggaran. Nanti Bapak alokasikan anggaran, ada perencanaan. Ya. Nah, perencanaan udah ada nih Bapak Ibu bikin DD, RAB, dan RKS. Pendampingan tender. Nah, jadi konsultan perencana, nanti Bapak Ibu prosesnya penunjukan langsung untuk pengawasan berkala. Jadi nanti Bapak Ibu masih ada tuh tugas konsultan perencana 20%. Untuk pendampingan tender dan mengawal desain pengawasan berkala, nilainya ini 20%.
Ya, nanti Bapak ada kontrak ke konsultan perencana. Supaya nanti kalau terjadi perubahan desain, itu harus minta justifikasi dari si konsultan perencana. Terus ada pelaksana fisik, nih Bapak Ibu berproses, prosesnya tender, baru tahap penetapan pemenang. Ya nanti baru Bapak Ibu kontrak, baru pelaksanaan pekerjaan sampai selesai. Bapak Ibu ada konsultan pengawasan, ya mungkin prosesnya melalui seleksi kalau di atas 200, kalau di bawah 200, di bawah 100 pakai PL, pengadaan langsung. Tapi saran saya sih kalau konsultan pengawasan daripada seleksi panjang-panjang gitu, repot, mendingan Bapak pakai repeat order. Ya, bisa pakai repeat order. Ya oke ya. Terus nanti Bapak ada pengelolaan kegiatan, koordinasi. Nanti Bapak tinggal sampaikan ada rapat berkala untuk memonitoring progres. Nanti mau per minggu atau per 2 minggu, ya silakan nanti. Tergantung nanti apa namanya fleksibilitas waktu Bapak Ibu ya. Silakan disepakati antara PPK dengan penyedia. Nah ini ruang lingkup pekerjaannya. Kemudian nanti Bapak Ibu alokasi anggarannya. Saya yakin sekarang semua udah tersedia Bapak Ibu ya pengalokasian anggarannya. Nah berikutnya kalau nanti udah ada alokasi anggarannya, langkah pertama Bapak Ibu kan kalau pekerjaan konstruksi harus menunjuk atau mencari konsultan perencana. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bikin KAK konsultan perencana, konsultan bikin KAK, bikin HPS, bikin rancangan kontrak. Saya yakin ini udah selesai nih Bapak Ibu perencanaan ya, kita lewat aja. Nanti bikin KAK ini saya lewatkan karena Bapak Ibu sudah selesai prosesnya. Selanjutnya Bapak Ibu harus menyusun spek untuk pekerjaan konstruksi. Output dari konsultan perencana itu 3. Pertama ada yang namanya DED, Detail Engineering Design. Yang kedua ada yang namanya RKS, rencana kerja dan syarat-syaratnya. Yang ketiga ada yang namanya Engineer Estimate atau RAB yang nanti Bapak Ibu tetapkan sebagai HPS. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu setelah ada konsultan perencana, jadi perencana sama fisik bareng enggak? Perencana dulu selesai, baru pekerjaan fisik. Kita sekarang kalau Bapak Ibu perencanaan udah selesai tadi, ini mungkin perencanaannya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, artinya perencanaannya udah selesai, sudah ada DED, sudah ada RAB, sudah ada RKS. Apa nanti output dari si konsultan perencana? Ya, output dari konsultan perencana itu nanti berisi apa? Berisi spek bahan dan material. Ya, tolong nanti Bapak Ibu kritisi ya. Spek bahan dan materialnya apakah sudah sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Contoh nih, kayak gini nih, lantainya nih. Misalnya pakai keramik, keramiknya apa pakai keramik atau pakai granit. Kalau dia granit yang ukuran berapa kali berapa, mereknya apa. Ya, sesuai nggak dengan kebutuhan Bapak Ibu? Nanti Bapak sampaikan ke konsultan perencana, Pak, kita butuh untuk ruang. Misalnya ada ruangan tertentu kan nggak pakai keramik, mungkin pakai lantai vinil dan seterusnya. Bapak sampaikan spek yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu dibantu oleh tim teknis. Yang kedua spek peralatan. Ya, nanti output dari konsultan perencana itu menyampaikan untuk bangun gedung 3 lantai ini perlu peralatan apa? Ya, misalnya perlu mesin tiang panjang. Nah, Bapak Ibu perhatikan lokasi tanah yang tempat dibangun ini lokasinya sempit, kecil gitu jalannya, atau kalau perlu jalan cuma jalan setapak ya, atau lokasi yang memang bisa dilalui oleh jalan besar gitu Bu, truk-truk berat bisa masuk. Nah, harus memperhatikan kondisi lokasi pekerjaan. Jangan sampai mensyaratkan alat-alat berat begitu dicek masuk ke lapangan kagak bisa. Harus memperhitungkan itu. Nah, jadi perhatikan nanti untuk mengerjakan itu perlu peralatan apa. Ya, mungkin dari alat berat, mungkin mesin tiang pancang, mungkin mobil kren, mungkin bor listrik dan seterusnya. Terus nanti risikonya. Nanti Bapak perhatikan. Untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung 3 lantai, ini resikonya resiko rendah, sedang, atau tinggi. Berarti ini hubungannya dengan spek K3-nya. Misalnya pekerjanya apakah dilengkapi nanti dengan baju wearpack misalnya, dilengkapi dengan safety shoes, dilengkapi dengan helm, dilengkapi dengan
safety belt. Nah, ini tolong nanti Bapak Ibu perhatikan nih spek SMK 3-nya. Ini syarat wajib. Kalau saya pribadi sebenarnya gini. Kalau pekerjaan konstruksi saya bilang ini K3 harga mati, kalau bahasa saya gitu, harga mati. Pokoknya Bapak ke kontraktor saya bilang, pokoknya tuh tukang yang masuk harus pakai K3. Tukang yang masuk udah dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Jangan sampai nanti terjadi kecelakaan, PPK tuduhan dari APH melakukan kelalaian. Nah, ini nanti Bapak Ibu tolong perhatikan. Pada saat rapat PCM, ya, nanti Bapak Ibu ada rapat PCM, ini manajemen risikonya ini kalau bahasa saya harga mati, harus dipenuhi oleh penyedia, ya. Karena kalau terjadi apa-apa ini berat, makanya perlu hati-hati. Ya, tolong nanti Bapak pastikan yang bekerja dilengkapi dengan K3, dilengkapi dengan asuransi sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, nanti metode, tahapan dan cara melakukan nanti Bapak Ibu dibantu oleh si konsultan pengawas, ya. Yang berikutnya tenaga ahli, tenaga kerja. Mungkin nanti ada dia, nanti perhatikan untuk melaksanakan pekerjaan ini itu perlu nanti Bapak tanya ke konsultan perencana, untuk perlu berapa orang. Nah, berapa harus ada di lokasi. Kadang-kadang penyedia itu biasanya indikasinya gini, harusnya 50 orang yang kerja, di lapangan cuma 2-3 orang. Biasanya begitu. Itu pengaruhnya nanti apa? Keterlambatan. Ya, nggak mungkin kerjaan yang harusnya dikerjakan 50 orang di lapangan cuma 5 orang. Ya gimana ngatur kecepatannya? Kan nanti Bapak Ibu bisa ngitung tuh antara waktu kontrak berapa hari dengan nilai kontrak. Tinggal Bapak Ibu bagi aja. Jadi sehari itu kecepatannya dia harus berapa persen kecepatan pembangunannya. Tinggal dibagi aja. Nilai kontraknya berapa dibagi dengan nilai waktu kontrak. Jadi sehari dia harus mencapai berapa rupiah penyerapannya. Berapa rupiah itu bisa dikonversikan ke nilai kontrak berapa persen sehari. Yaitu dari awal Bapak Ibu bisa mengawal, mengkritisi itu, ya. Dari jumlah tenaga kerja ini. Nah, ini spek pekerjaan konstruksi. Nah, berikutnya apa? Ya, Bapak nanti kalau pekerjaan konstruksi ya ada nanti udah dibantu oleh si konsultan perencana. Nah, ini kontraknya yang Bapak Ibu pakai, apakah boleh satuan, boleh gabungan. Nah, biasanya mungkin kalau Bapak Ibu seperti ini mungkin kontraknya gabungan ya, gabungan lamsam dan harga satuan. Nanti metode pemilihannya ini sudah diproses oleh Pokja di BPBJ. Bapak Ibu prosesnya dengan cara tender. Oke. Sekarang kalau Bapak Ibu udah dapat penyedia nih, ya penyedia, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Katakanlah sudah ada hasil pemilihan dari Pokja dari Pokja nanti lewat kepala BPBJ disampaikan ke kepala puskesmas. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan review. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengkritisi. Ya, harus mengkritisi laporan yang disampaikan oleh Pokja itu udah lengkap atau enggak. Jadi di sini. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerima hasil pemilihan, ya, ini ceritanya Pokja. Pokja udah membuat nota dinas, ya. Pokja udah membuat nota dinas di sini, ya. Pokja udah melamporkan hasil pemilihan, hasil tender pembangunan puskesmas yang menang PTA dengan nilai kontrak sekian rupiah. Bapak Ibu sudah nerima nota dinas. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau udah nerima nota dinas? Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah review hasil pemilihan. Nah, sekarang apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau sudah nerima? Mereview. Ya, nanti tahapannya setelah pemilihan itu review, pengeluaran PBJ, rapat persiapan dan tanda tangan kontrak. Nah, di review ini caranya gimana? Bapak Ibu nanti ngundang ke Pokja, ya, ngundang. Nanti Bapak Ibu dibantu oleh tim teknis dan tim ahli, ya. Nanti bisa aja nanti Bapak Ibu ngundang si konsultan perencananya untuk melakukan review hasil pemilihan. Tujuan review itu cek and recheck, apakah proses pemilihannya udah benar, apakah calon pemenangnya kompeten. Ini yang perlu Bapak Ibu review, ya, apakah calon pemenangnya kompeten. Kemudian apa yang untuk meyakini yang menang itu kompeten, apa yang harus Bapak Ibu cek?
Pertama cek, calon pemenang ini kualifikasi administrasinya udah sesuai belum? Apa kualifikasi administrasi? Jadi nanti bentuk kertas kerjanya itu seperti ini. Ya, bentuk kertas kerjanya bikin berita acara, namanya berita acara review hasil pemilihan. Nah, berita acara review hasil pemilihan. PPK mengundang Pokja pemilihan dan mengundang tim teknis atau tim ahli untuk hadir. Apa yang perlu Bapak tanyakan? Yang perlu Bapak tanyakan, apakah si calon pemenang, ya, apakah si pemenang izin usahanya sudah sesuai? Kemarin waktu Bapak ada review dokumen persiapan menetapkan persyaratan calon penyedianya harus punya KBLI nomor berapa? Ya, KBLI-nya nomor berapa? Sesuai apa enggak? Sesuai. Oke, katakanlah sesuai, kesimpulannya sesuai sini. Yang kedua, si calon pemenang ini apakah NPWP-nya aktif? Apakah Pokja sudah melakukan klarifikasi, pembuktian kualifikasi? Sudah. Apakah si penyedia ini akte pendirian perusahaannya sesuai? Berarti dia ada akte pendirian PTA dibentuk ya berdasarkan akte notaris nomor berapa? Siapa notaris yang memproses? Apakah akte notarisnya sudah lengkap dan benar? Karena nanti yang tanda tangan kontrak adalah orang yang namanya ada di akte. Kalau namanya nggak ada di akte, tolak. Oke, terus surat-surat pernyataan. Itu kualifikasi administrasi. Kualifikasi teknis apa? Dicek apakah calon pemenang sudah punya pengalaman bangun bangunan kesehatan. Bangunan kesehatan itu apa? Mungkin rumah sakit, mungkin puskesmas, mungkin poliklinik. Ya. Nah, apakah dia punya pengalaman si pemenang? Punya, oke, lulus. Kemudian Bapak cek lagi, apakah si calon pemenang SKP-nya masuk? SKP itu gini, kalau paketnya di bawah 15 miliar, dia paket yang sedang dikerjakan itu maksimal 5. Tapi ternyata PTA ini begitu dicek, SKP-nya dia udah 5. Boleh nggak? Walaupun dia peringkat pertama, dia boleh nggak menang? Nggak bisa, gugur. Kalau ternyata SKP-nya nggak masuk. Jadi kalau paket kecil itu maksimal 5. Dia kerjakan secara bersamaan. Kan batasnya 15, kalau di atas 15 berarti non kecil, menengah. Kalau non kecil, menengah, SKP-nya 1,2 kali N, 6. Berarti dia tanya nanti kalau Bapak tanya, Pak, Bapak paket yang sudah dikerjakan ada berapa sekarang? Apakah sudah lebih dari 6? Kalau lebih dari 6, di paket ini nggak bisa, gugur. Itu pengecekan SKP. Sisa kemampuan paket. Terus tanya lagi, kalau paketnya non kecil, di atas 15 miliar, tanya lagi, perusahaan ini KD-nya masuk nggak? KD itu sama dengan 3 NPT. Artinya, Bapak kalau paket Bapak Ibu misalnya 18 miliar. 18 miliar bagi 3 berapa? 6. Artinya perusahaan itu harus punya pengalaman sejenis minimal dapat kontrak 6 miliar atau lebih. Kurang gimana Pak? Ada Pak, tapi dia cuma 2 miliar. Pernah bangun puskesmas tapi 2 miliar. Boleh nggak? Kagak boleh, gugur. Nah, ini yang perlu Bapak tanyakan ke Pokja nanti ya pada saat review hasil pemilihan. Itu cek kualifikasinya. Kemudian dicek masa berlakunya. Karena ini di atas 10 miliar, nanti harus ada jaminan penawaran. Nanti kemudian dicek apakah penyedianya spek bahan dan material sesuai atau enggak. Apakah peralatannya ada atau enggak. Ini nanti tugas Pokja nih ngecek. Jangan sampai speknya nggak sesuai. Jangan sampai peralatannya kagak ada. Jangan sampai tenaga ahlinya nggak ada. Jangan sampai keselamatan kerjanya nggak ada. Kalau dia ada barang impor, ya bantah surat dukungan impornya. Misalnya Bapak ada dukungan barang impornya apa? LIP. Ada nggak surat dukungan LIP? LIP-nya merek apa? Bapak dikontrak. Ya, ini yang perlu Bapak cek and recheck gitu bahasa awamnya. Yang berikutnya dicek kewajaran harganya. Apa yang dicek? Kalau nanti penawarannya di bawah 80%, di bawah 80% HPS, apa yang perlu Bapak tanya ke Pokja? Tanya ke Pokja, Pak, itu sudah dilakukan evaluasi kewajaran belum? Ya, evaluasi kewajaran udah belum? Apa yang harus dilakukan? Ini yang harus dilakukan oleh Pokja. Evaluasi kewajaran harga untuk penawaran di bawah 80%. Jadi dibandingin, mungkin dia di bawah 80 mungkin.
Ya, mungkin harga upah, harga bahan, harga peralatannya sangat rendah. Jadi harganya nggak wajar, ya. Atau bisa jadi penyedia main koefisien. Karena bangunan itu ada standarnya. Jadi bahasanya adukan semen itu ada standarnya, adukan itu. Kalau aturannya nggak sesuai, nanti pengaruhnya ke apa? Ke kekuatan bangunan. Nanti bangunannya hancur, rubuh. Ya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Ya, kalau ternyata hasil evaluasi kewajarannya, ternyata harga penawaran penyedia di bawah harga pasar wajar, itu bisa digugurkan penawaran pemenang. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kalau ternyata penawaran pemenang di bawah 80%, tolong tanya apakah sudah dilakukan evaluasi kewajaran harga oleh Pokja. Mana datanya? Jadi nanti di datanya itu dibandingkan harga penawaran penyedia itu berapa, harga klarifikasi berapa. Kalau ternyata harga klarifikasi lebih tinggi, itu penawaran penyedia wajib harus digugurin. Karena banyak saya nemui penawaran pemenang di bawah 80% dimenangkan, itu banyak yang statusnya tuh mangkrak akhirnya. Ya, statusnya mangkrak. Kenapa? Penyedia asal nawar harga rendah, begitu pelaksanaan kagak punya duit atau untungnya kecil, akhirnya megap-megap gitu. Nah, ini yang harus nanti Bapak Ibu lakukan, ya. Bapak Ibu dibantu oleh tim teknis melakukan evaluasi kewajaran. Kalau ternyata hasil evaluasinya semua wajar, Bapak Ibu bisa menerima. Atau menemukan adanya tidak wajar, Bapak Ibu bisa juga menolak. Menolak atau menerima berdasarkan data ini yang harus Bapak Ibu buat. Oke, kira-kira begitu tahapan yang nanti Bapak Ibu lakukan. Jika ternyata hasil reviewnya benar, maka nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak apa? Berarti SPMK. Ya, jadi sebelum tanda tangan kontrak jangan lupa Bapak Ibu minta jaminan pelaksanaan, ya, diklarifikasi keasliannya, baru tanda tangan kontrak, ya. Kemudian SPMK, nanti ada pelaksanaan, ada pemeriksaan, ya, baru serah terima. Oke, kita bahas yang pertama. Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah tanda tangan kontrak? Tolong Bapak Ibu dibantu oleh tim teknis, ya, mengkritisi isi dari kontrak itu. Dibantu oleh konsultan perencana dan pengawas. Mereka sebagai tenaga ahli. Apa yang harus Bapak Ibu perhatikan dari kontrak itu? Yang pertama, nilai kontraknya berapa rupiah? Artinya Bapak Ibu jangan sampai membayar melebihi nilai kontrak. Kalau kontraknya 14 miliar, yaitu net maksimal bisa dibayar maksimal 14 miliar. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang kedua, mutu pekerjaan. Di kontrak, di lampiran kontrak itu ada yang namanya spesifikasi teknis. Bapak Ibu harus mengkritisi. Apa yang Bapak Ibu kritisi ini tadi? Apa yang harus Bapak Ibu perhatikan mutunya? Mutu bahan dan material. Keramik pakai mereknya apa? Tipenya yang mana? Ya, terus lampu pakai mereknya tipenya apa? Terus stop kontak pakai mereknya apa? Toilet dan seterusnya, udah punya data. Nanti itu bagian dari Bapak memantau apakah barang yang dikirim, barang yang terpasang sesuai dengan mutu yang ada di kontrak. Ya, nanti Bapak Ibu ada prosedur yang namanya approval. Approval itu bahasanya begini, nanti Bapak Ibu bahas di dalam rapat persiapan kontrak. Nanti Ibu namanya tuh PCM. Itu ada Ibu bahas yang namanya approval. Sampel bahan dan material yang nanti mau dibeli oleh penyedia, tolong sampelnya itu harus di-approve dulu oleh PPK. Nanti lewat konsultan pengawas, nanti dilaporkan kepada PPK. Kalau bahasa awamnya, Bu, keramiknya kayak gini nih, Bu, udah cocok nggak bentuknya, warnanya, dimensinya, udah setuju nggak? Setuju. Oke, kalau setuju besok kirim. Nah, itu bagian dari cara Bapak mengendalikan mutu. Kalau kagak sesuai, tolak. Ya, oke, ya, kita lanjut. Jadi yang Bapak Ibu mengendalikan biaya. Lihat nilai total kontraknya berapa rupiah. Kendaliin mutunya. Tadi mutu bahan dan material.
Ya, atau nanti ada pengecoran beton, kolomnya kan Bapak pengecoran tuh. Langkah pertama pondasi, mungkin pasang tiang pancang, pengecoran beton. Jangan lupa nanti minimal Bapak Ibu, Pak ini beton yang dipasang ukuran berapa kali berapa, K berapa, misalnya K 300 atau K 400. Minta dulu Pak, sebelum beli tolong minta sertifikat atau hasil uji lab betonnya. Itu bagian dari Bapak mengendalikan mutu. Nanti betonnya dipasang, mungkin lantai 1, lantai 2 ngecor. Nanti ada yang namanya slam test. Slam test itu, jadi kalau ada pengecoran itu diambil di sampelnya. Nanti ada 7 hari, 14 hari, 21 hari, sampai 28 hari. Kerasannya sesuai nggak dengan speknya? Jangan lupa nanti Bapak Ibu, tim teknis, nanti dibantu oleh konsultan meminta bukti-bukti hasil uji labnya. Itu bagian dari pengendalian mutu. Ya, jadi nanti makanya jelas merek, tipe bahannya apa, ya mutunya seperti apa. Bapak Ibu udah punya checklist. Sesuai nggak? Sesuai nggak? Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai tolak. Terus waktu nanti Bapak kendalikan pelaksanaan kontrak. Nanti Bapak ada yang namanya kurva S tuh. Minggu pertama melakukan apa? Minggu kedua melakukan apa? Minggu ketiga melakukan apa? Misalnya minggu pertama pasang tiang pondasi, atau bulan pertama pasang tiang pondasi. Setelah itu misalnya ngecor lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak bangun gedung 3 lantai, lantai 1 sebulan, lantai 2 2 bulan, lantai 3 3 bulan. Itu baru keluar strukturnya doang. Kemudian harus ada pekerjaan arsitek, pekerjaan dinding, pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, dan seterusnya. Nanti Bapak perhatikan itu timingnya, nanti ada namanya jadwalnya, kurva S. Ya, ini Bapak ngendalin waktu, mengendalikan kuantitas, jumlahnya berapa banyak gitu loh. Misalnya Bapak Ibu untuk bangun gedung 3 lantai, contoh misalnya AC-nya ada berapa banyak. Berarti nanti Bapak perhatikan, Pak ini tolong sebelum pelaksanaan udah PO lift, mungkin ada PO AC, mungkin harus PO genset, dan seterusnya. Sejumlah yang ada item di dalam kontrak. Yang terakhir nanti Bapak harus tentukan fungsionalitasnya, kapan titik fungsinya. Ya, mungkin nanti di bangunan ada mungkin titik fungsi lift. Lift berfungsi apa? Keluar sertifikat kelaikan dari Disnakertrans. Mungkin nanti ada genset, mungkin titik fungsinya apa. Kalau gensetnya, kalau puskesmas saya yakin di bawah 500 kPa. Mungkin cukup berita acara pemeriksaan dan pengujian. Kalau di atas 500 itu harus sertifikat kelaikannya dari Disnakertrans, dan seterusnya. Nanti Bapak tentukan ini. Nah, kalau ini sudah oke, udah sepakat, udah deal, satu pendapat nih antara PPK, konsultan pengawas, dengan tim teknis, supaya nanti kita bekerja bersinergi, saling support, supaya pekerjaan ini bisa selesai. Ini Bapak perhatikan tadi udah kita bahas spek pekerjaannya. Kemudian apa? Nanti Bapak lakukan setelah kontrak ada serah terima lokasi. Berarti ada serah terima dari PPK kepada penyedia, supaya penyedia mengamankan lokasi pekerjaan, ya. Kemudian setelah itu keluarkan SPMK. Kalau dia ada uang muka, kasih uang muka. Penyedia harus bikin program mutu dan lakukannya di rapat persiapan pekerjaan. Di rapat persiapan pekerjaan ini Bapak bahas tadi, apakah lokasi pekerjaan sudah diamankan. Bapak bahas nih di rapat persiapan, apakah tukangnya sudah dilengkapi dengan K3. Nanti Bapak bahas waktunya, kapan mulai mobilisasi. Mobilisasi artinya si penyedia mungkin mengirim tukang, berapa orang tukangnya. Tukang yang sudah dilengkapi dengan K3, dilengkapi dengan asuransi yang memadai. Itu pertama, tenaga kerja. Yang kedua, mobilisasi mungkin peralatan. Ya, mungkin peralatan. Nah, kalau nanti setelah mobilisasi, lakukan MC0. MC0 itu mengukur kondisi lapangan. Lokasi tanah yang ada sekarang itu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Didudukin gambarnya. Sesuai apa enggak? Diukur nanti kondisi-kondisi lapangannya. Apakah sesuai? Kalau sesuai, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang tidak sesuai antara gambar dan kondisi lapangan, mungkin ada yang tidak sesuai.
nanti dari hasil enjenol bisa dilakukan addendum kontrak. Ya, itu kira-kira ini yang nanti Bapak Ibu perlu lakukan ya sampai pekerjaan itu selesai. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu ada perubahan nggak apa-apa, silakan. Kalau nanti ada perubahan, silakan lakukan perubahan kontrak. Bisa menambah atau mengurangi volume, bisa menambah item pekerjaan, boleh, nggak apa-apa. Atau merubah spek, dari speknya A ganti B, nggak masalah, nggak apa-apa, silakan lakukan addendum. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu nanti perhatikan kondisi-kondisi lapangan. Kalau memang ada perubahan nggak apa-apa. Boleh nggak naik Pak nilai kontrak? Boleh, maksimal 10% kalau ada kenaikan. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu perlu lakukan ya kalau memang ada perubahan kondisi lapangan. Ataupun juga bisa jadi nanti mungkin Bapak Ibu menghadapi kondisi kritis. Kritis itu bahasanya sakit gitu Pak. Apa yang sakit? Mungkin ya Pak ya, mungkin nanti terjadi keterlambatan. Kalau keterlambatan di periode pertama itu keterlambatannya boleh tolerir 10%. Kalau telat gimana Pak? Ya, jadi kalau memang telat di periode mana? Di periode 1. Nah, terlambatannya 10%. Nah, ternyata telat Pak. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa keluarkan. Kasih SP1, SP2, SP3. Kalau udah SP3 apa? Putus. Kira-kira seperti itu. Kalau nanti ternyata nggak selesai akhir tahun, mungkin pakai opsi pemberian kesempatan. Tapi kalau berarti pemberian kesempatan, ini prosesnya agak ribet kalau bahasa saya, karena nanti harus menggunakan pembayarannya menggunakan mekanisme hutang daerah. Bayarnya pakai hutang daerah. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam mengelola. Kalau kondisi begini, langkahnya apa? Kondisi begini, langkahnya apa? Pokoknya Bapak Ibu targetkan akhir tahun bisa selesai. Kalau nanti semuanya sudah selesai, sudah diperiksa semuanya, bahasanya gitu, sudah diperiksa semuanya sesuai, barulah diserah terimakan. Kalau udah diserah terimakan, tinggal difungsikan, dimanfaatkan.